Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sophie Hapsari. Pada video kali ini, saya ingin memperlihatkan feature dan cara penggunaan dari MFIC. Nah, di sini kita sudah memiliki satu unit MFIC dengan diameter probe 6,1 mm dan panjang probe 3 meter. Nah, di sini probe yang kita miliki ini adalah interchangeable, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan inspeksi rekan-rekan. Nah, cara pemasangan dari probe ini adalah seperti ini. Basic unit kita tempelkan pada probe sampai terdengar bunyi klik, yang menandakan bahwa probe sudah terkait pada basic unit dengan kuat. Lalu, untuk pemasangan baterai, caranya adalah kita kaitkan baterai di bawah basic unit seperti ini. Kita paskan pada lubangnya sampai terdengar bunyi klik, yang menandakan baterai sudah terpasang dengan kuat. Nah, di unit MFIC ini memiliki 8 tombol dan 1 joystick. Untuk menyalakannya, kita tinggal menekan tombol power yang ada di sini sampai kurang lebih 3 detik. Setelah layar menyala, akan muncul 4 menu seperti ini yang diwakilkan oleh keempat tombol yang ada di bawah sini. Seperti yang rekan-rekan ketahui, terdapat tombol on yang dapat berfungsi juga sebagai tombol back, terdapat tombol untuk menyimpan, terdapat tombol menu, terdapat tombol OK atau freeze frame atau untuk mengambil gambar. Nah, karena MFIC yang kita miliki adalah touch system, maka kita dapat langsung men-tap dari layar seperti ini. Dan ini adalah hidden menu yang akan muncul apabila kita men-tap icon yang berada di bawah sini. Selanjutnya, kita akan masuk ke masing-masing menu. Yang pertama ada menu image. Pada menu image terdapat beberapa submenu. Ada brightness untuk mengatur kecerahan gambar. Lalu ada dark boost untuk mencerahkan gambar apabila kita menginspek suatu material yang sangat gelap. Lalu terdapat adaptive noise reduction, yaitu untuk mengurangi noise ketika mengambil gambar. Lalu juga terdapat distortion correction, yaitu untuk mengkoreksi distorsi warna ketika kita mengambil gambar atau video. Lalu terdapat long exposure, yang berfungsi untuk mengambil gambar atau video secara slow motion. Lalu terdapat invert, yang berfungsi sebagai mirroring. Lalu terdapat submenu Inverse Plus untuk mengubah gambar atau video menjadi film negatif seperti film radiografi, sehingga kontrasnya naik dan gambar atau video yang tertangkap menjadi lebih detail. Lalu juga terdapat single view. Ini berfungsi apabila kita menggunakan lensa stereo. Lalu terdapat illumination, berfungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu. Lalu terdapat rotate, untuk merotate gambar atau video. Lalu terdapat overlay, yang berfungsi untuk melapisi gambar live dengan gambar yang ada di MFIC ini. Nah, selanjutnya ada color saturation yang sudah tersetting oleh factory sehingga user tidak perlu untuk men-settingnya lagi. Next, kita ada menu MDI atau menu direct inspection. Di sini berfungsi untuk mengenerate report apabila kita tidak memiliki template baku dari company. Lalu terdapat menu hidden menu, ada annotation yang berfungsi untuk menambahkan teks pada gambar. Lalu terdapat menu zoom untuk mengatur perbesaran pada gambar.
Lalu ada split screen. Pada split screen, layar akan terbagi menjadi dua. Satu sisi adalah gambar sampel, dan satu sisi yang lain adalah gambar live. Nah, pada gambar live kita dapat men-zoom gambar seperti ini. Lalu pada gambar sampel, kita dapat menggunakan toggle aktif untuk menggeser gambar sampel ke daerah yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa recall untuk memanggil file yang telah kita ambil. Lalu kita bisa full screen untuk gambar sampel seperti ini. Lalu selanjutnya ada brightness untuk mengatur kecerahan pada layar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu yang berada di tombol. Nah, di sini terdapat menu File Manager. Pada File Manager, kita dapat membuat folder baru, atau mengedit, atau melihat isi folder, dan mengganti tampilan folder. Lalu kita juga dapat memfilter atau mensort folder berdasarkan nama. Lalu terdapat menu Help. Di sini berisi tentang manual guide apabila Anda ingin mempelajari MFIC lebih detail lagi. Lalu ada setting. Di sini berisi tentang sistem MFIC ini. Untuk about berisi tentang feature yang terdapat dari MFIC ini, enable feature, trial feature, serial number-nya, probe serial number-nya, software-nya. Lalu untuk sistem, di sini kita bisa mengatur sistem seperti password, bisa mengupload logo perusahaan, mengubah time atau date, lalu bisa mengubah language juga. Untuk software update, apabila kita meng-on-kan, maka software akan otomatis terupdate. Lalu ada screen dan display yang berfungsi untuk mengatur icon-icon apa saja yang tertampil pada layar. Ada connectivity, ada inspection work, lalu ada image dan video. Di sini berfungsi untuk mengatur tempat penyimpanan gambar dan video. Lalu ada measurement dan annotation di sini untuk mengatur satuan dan juga anotasi teks atau arrow. Lalu ada diagnostic, apabila MFIC kita error, kita dapat menguploadnya ke USB dan dapat didiagnose errornya dari MFIC kita. Lalu ada turning tool, di sini berfungsi untuk setting menggunakan alat turning tool, biasanya digunakan pada aviasi. Lalu ada smart capture, apabila kita ingin menggunakan anotasi yang sama pada gambar yang sama. Jadi lebih cepat prosesnya. Oke, sekian video feature dan cara penggunaan MFIC. Semoga bermanfaat.